Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video tutorial Odoo 18 Community Edition. Saat ini saya lagi di modul CRM ya. Dan teman-teman bisa lihat ketika kita membuka satu pipeline di sini, filternya otomatis kepilih yang My Pipeline ya, dimana di sini opportunity atau leads yang keluar adalah yang kita buat ya, user yang kita buat ya. Lalu gimana caranya kita mau melihat opportunity atau leads dari user yang lain ya. Kalau misalnya saya ke user Hasna di sini ya, itu juga seperti ini ya, cuman 2 ya. Dan kalau misalnya teman-teman melihat leads atau opportunity dari beberapa salesperson, teman-teman bisa hapus saja di sini ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti kelihatan nih opportunity dari teman-teman sales yang lain ya. Oke. Saya kembali ke user admin ya di sini ya. Oke. Jadi selain itu saya akan menjelaskan proses tampilan reporting di sini ya. Jadi di tab submenu reporting ini ada beberapa submenu lagi ya. Submenunya itu yang pertama forecast di sini ya. Forecast di sini kayak semacam perkiraan ya. Jadi mungkin dari teman-teman sales mengerti sedikit tentang forecasting ya. Jadi dari data-data yang dulu kita input, lalu kita ramalkan kira-kira nanti si klien ini atau si customer ini dia membeli bulan apa, dan kita akan tawarkan lagi, mungkin produknya akan expired atau akan habis di bulan apa. Nah, nanti kita akan tawarkan lagi ya, seperti itu. Jadi forecasting itu ramalan ya jatuhnya ya. Ramalan, dari ramalan itu kita bisa ngambil keputusan untuk melakukan sales lagi atau order lagi ya ke customer ya. Selain itu di reporting itu teman-teman bisa lihat di sini. Oh ya, saya mau nunjukin dulu, ini kan bentuknya Kanban ya. Ini bisa dalam bentuk graph. Jadi bulan November, Desember, Januari 2026, dan ini ada none ya. None itu dalam artian data dari beberapa opportunity itu belum diisi ya. Expected selesainya ya. Saya kembali lagi ke tampilan Kanban ya di sini ya. Atau ke sebelahnya lagi deh. Ini ada pivot ya. Teman-teman bisa lihat di sini semacam pivot table ya di sini ya. Jadi ada di bulan November itu yang berisi leads atau opportunity yang perkiraan harganya mendapatkan 3 ribuan ya. Lalu di akhir di bulan November juga ada 1 jutaan nih dapat. Ya, perkiraan lah jatuhnya ya. Di bulan Desember ada 8.000, lalu di Januari dengan stats qualified ada angka 4.500, dan di proposition di bulan Januari ada 54.000 ya. Nah, ini kenapa ada none di sini ya? Karena expected closing-nya ini masih kosong ya di sini ya. Maksudnya ada beberapa opportunity yang belum diisi expected closing-nya. Oke, kita contohkan ya. Kita buka new tab lagi aja dengan duplicate. Lalu teman-teman bisa ke My Pipeline lagi. Oke. Anggap misalnya kita cek di sini ya, quotation for 12 tables ya. Nah, ini expected closingnya sudah diisi ya. Oke. Nah, ini biasanya yang none itu karena expected closingnya belum diisi. Coba kita ke forecast lagi, lalu kita tampilkan nama itunya ya, nama dari company-nya ya mungkin, atau statsnya. Coba kita statsnya. Oke.
saya tambahkan lagi nama company-nya, Wijaya Kusuma. Oke, ini sama ya. Oke. Oke, kita coba Wijaya Kusuma. Nggak kelihatan nih Wijaya Kusuma ya, perusahaannya ya. Saya mau ngecek stats yang belum ada itunya ya, belum ada closing date-nya ya. Oke. Sepertinya ini ya. Coba saya pilih salah satu di sini yang needs to 20 days for konsultasi ya. Nah, ini saya expect closing date-nya itu di bulan Januari misalnya. Tanggal 6 ya. Lalu saya simpan di sini. Teman-teman bisa lihat di sini non-nya ini kan 2.846 ya. Oke. Ini nanti akan berubah di bulan Januari ya. Saya refresh. Nah, ini. Expected closing non-nya. Oke, kita ulang ya. Kita ulang, ini udah kita save. Saya refresh dulu. Saya duplicate di sini. Lalu saya cari lagi pipeline yang belum diisi itunya ya, apa namanya, expected closingnya ya. Ini udah diisi, saya bintangin aja yang udah diisi. Nah, ini belum diisi nih. Ini closingnya bulan Februari misalnya. Oke. Bulan Desember seperti ini ya, sampai bulan Desember non-nya ini 2846 sama ya. Ini kita refresh, ada perubahan nggak? Oke. Di sini nggak ada perubahan ya, cuman di sini ada Februari 2026 ya di sini, karena ini expected itunya belum diisi ya. Nah, expected revenue-nya belum diisi, kita isi misalnya 300.000 misalnya. Oke. Kontaknya kita isi, kontaknya adalah si Azure ini ya. Oke. Kita simpan, lalu teman-teman lihat di sini Februari akan nanti agak ada muncul angkanya ya di sini. Nah, ini 167.520 ya. Oke. Teman-teman bisa lihat ya, angkanya kenapa nggak 300.000 ya, karena ini probability-nya adalah 55,84% ya. Forecast itu menghitung dari situ ya. Misalnya kita ganti probability-nya menjadi kita ganti biar mudah perhitungannya jadi 50% ya. 50% dari 300.000 itu sekitar, saya simpen dulu, sekitar 150 ya, 150-an ya. Ya, 150 ya, bener ya. Jadi perhitungannya kalau forecast seperti itu ya. Jadi nilai dari probability ini akan berpengaruh terhadap forecasting yang ada di sini ya, teman-teman. Oke. Jadi kalau ada angka 0 dan 0 ini karena pertama expected closingnya belum diisi, lalu revenue-nya juga expected-nya belum diisi, dan probability-nya juga masih kosong ya. Jadi mungkin nilainya di sini akan kosong ya, seperti ini ya. Oke. Kalau di tampilan list ini tampilannya seperti ini. Jadi ada bulan November, perkiraan revenue-nya di sini segini ya. Bulan Februari 150 seperti itu ya. Stats-nya belum kelihatan di sini. Stats-nya itu kelihatan kalau nggak salah pas di sini ya, di sini nih. Pas teman-teman buka ya, si ini dibuka nanti kelihatan opportunity-nya, kontak name-nya, email, dan sales person-nya ya. Ini ada filter my pipeline ya, ini bisa dihapus aja. Nah, nanti kelihatan sales yang lain ya. Februari ada Hasna atau enggak, nanti non ini kayaknya banyak nih Hasna. Nah, ini nih.
ya. Oke. Ini bisa dalam bentuk list, bisa dalam bentuk grafik di sini. Ya. Dan bisa juga dalam bentuk line, dan ini pie chart ya. Seperti itu ya. Kalau dalam bar ini kita bisa sort dari yang tertinggi dulu atau dari yang terendah dulu. Oke. Dan ini kalau kita balik lagi ke pivot, di pivot ini kayak tadi ya, saya bisa tambahkan beberapa filter lagi di sini. Misalnya saya mau menampilkan salesperson-nya ya. Nah, ini ada Mitchell admin. Nah, ini kelihatan ada Hasna ya. Hasna ini 531 ya. Ini bisa di filter lagi di sini. Ya, seperti itu. Jadi reporting di sini sangat powerful sekali ya di Odoo ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa pakai dan bisa bermanfaat untuk proses mengelola customer di perusahaan teman-teman. Sampai sini saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.